Jadi saya selama SMA itu saya tidak pernah dikunjungi orang tua, tidak pernah mendapatkan bantuan biaya. Jadi saya benar-benar mandiri. Saya sendiri tidak tahu itu polisi apa itu. Demi Tuhan saya tidak tahu apa polisi itu apa sih kerjanya apa saya nggak tahu. Dan saya berangkat pendidikan sampai saya tamat, orang tua saya tidak pernah jenguk. Jadilah polisi untuk diri sendiri. Artinya mengamankan diri sendiri, kemudian jadilah polisi untuk keluarga. Artinya keluarga yang kita amankan, baik harta dan bendanya. Kemudian yang ketiga, jadilah polisi untuk masyarakat. Jadi kita mengamankan masyarakat umum, membentuk pos kamling, mungkin ada tamu datang harus lapor kepala desa dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Merdeka Podcast malam hari ini, dan satu kebanggaan kita kehadiran narasumber, yakni Kapolsek Galang, Bapak Inspektur Polisi 1, Bapak Hasiswanto Sarjana Hukum. Nah, malam hari ini sengaja kami menghadirkan beliau. Ada topik yang menarik nanti, namun sebelumnya Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit kenapa Bapak jadi polisi. Perjalanan panjang Bapak sehingga jadi polisi sampai sekarang sudah jadi posisi sebagai perwira polisi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Pertama kali saya mengenal polisi itu SMA. Jadi cita-cita saya itu sebenarnya bukan polisi. Cita-cita saya itu sarjana pertanian, kemudian saya kembali ke desa, kemudian bertani. Itu yang saya tahu. Tapi karena berkembangnya perjalanan, sehingga saya bisa menjadi polisi. Kalau dari cerita, panjang, Pak. Iya. Nah, itu panjang sekali ceritanya sampai saya menjadi polisi. Saya itu dari desa, bahkan mungkin bisa desa yang terpencil, yang desa saya itu memang jangankan mobil, motor pun belum ada. Jadi Tahun berapa itu Pak? Tahun 88 kalau nggak salah saya masuk ke sana, yaitu desa di Pasangkayu, tahun 88. Kemudian saya tamat SMP 96, saya melanjutkan sekolah di SMA 2 Palu. Ceritanya juga sangat menyedihkan. Jadi saya selama SMA itu saya tidak pernah dikunjungi orang tua, tidak pernah mendapatkan bantuan biaya. Jadi saya benar-benar mandiri. Sejak kelas 1 SMA SMP sampai tamat. Sampai tamat. Ya. Jadi ceritanya itu saya dari SMP itu saya merantau ke Palu. Kemudian saya ingat pesan guru ngaji saya menyampaikan, kalau kamu tersesat di kota, pokoknya tujuanmu ke masjid saja, karena orang-orang di masjid itu pasti orang baik. Jadi begitu saya datang ke terminal, saya bawa tas dengan ijazah, dengan baju. Kemudian saya harus kemana nih? Karena saya waktu itu pingin sekolah ke SMA, saya cari SMA. Ya. Yang saya dapat pertama SMA 2 itu. SMA 2 Palu. Kemudian saya masuk, itu maghrib itu, jam 6. Saya masuk ke masjidnya situ, kebetulan ada masjidnya besar. Saya duduk di situ, nunggu-nunggu, gak ada yang datang sholat. Begitu maghrib, tiba-tiba datang guru, namanya Pak Saprudin, sudah almarhum. Kemudian saya sholat, kemudian beliau tanya, kamu dari mana, mau apa? Jadi saya sampaikan maksud dan tujuan saya. Kemudian singkat cerita, saya dibawalah ke rumahnya. Kemudian daftarkan sekolah di SMA 2 dan sebagainya, dengan syarat saya tinggal di masjid situ. Ya. Jadi selama 3 tahun itu saya tinggal di masjid situ. Tugas saya itu tadi, azan setiap 5 waktu, ya kan. Kemudian ngajar ngaji anak-anak yang di dekat masjid situ. Itu selama 3 tahun itu kerjaan saya. Nah, begitu tamat, saya bingung mau kemana. Nah, kemudian ada teman saya nama Cahyono ini, dia sudah daftar polisi duluan. Itu. Saya sendiri tidak tahu itu polisi apa itu. Demi Tuhan saya tidak tahu apa polisi itu apa sih kerjanya apa, saya nggak tahu. Berarti bukan cita-cita Bapak jadi polisi. Ya, sebenarnya bukan cita-cita saya karena saya tidak tahu itu polisi itu apa, saya tidak tahu. Mau pertanian. Gitu. Kemudian singkat cerita mendaftar saya. Kemudian yang mendaftarkan saya ini nama Cahyono ini, dia tidak jadi polisi dan sekarang dia kembali ke desa, jadi guru kalau dari desa.
dan saya lulus. Alhamdulillah lulus, demi Tuhan tidak ada sepeser pun saya mau Murni, bayar. Pak, ya. Dan pada saat terakhir saya lulus itu di Pantoi, saya dipanggil oleh salah satu panitia, panggil, kamu lulus, siapa yang bawa kamu gitu. Demi Tuhan, demi Allah saya nggak ada yang bawa. Saya bilang gitu. Akhirnya singkat cerita saya masuklah pendidikan. Ya. Masuk pendidikan, kemudian penempatan pertama saya di Toli-Toli. Tahun 2000, iya. Tahun 2000, kemudian 2015, alhamdulillah saya lulus perwira. Penempatan pertama di Polda, kemudian 1 tahun di Buol, BU Intel Buol. Kemudian 1 tahun berikutnya saya pindah ke Lampasio. Di Lampasio saya 4 tahun. Lampasio 4 tahun, kemudian saya pindah ke Polsek Baulan 2 tahun 7 bulan, dan baru kemarin saya masuk di Galang, baru 1 hari. Dan baru tadi saya angkat barang pindah ke Polsek Galang. Itu perjalanan saya selama menjadi polisi sampai saat ini. Perjalanan panjang, Pak, yang bisa saya terbayang ke saya. Bagaimana orang tua saat menerima berita Bapak lulus? Selama saya SMA itu, karena komunikasi nggak ada. Ya, pada waktu itu. Kalau kecuali kita pulang, baru kita bisa komunikasi. Komunikasi sama sekali nggak ada. Saya lulus pun polisi, saya nggak bisa ngabari ke orang tua. Dan saya berangkat pendidikan sampai saya tamat, orang tua saya tidak pernah jenguk, tidak pernah ini. Ada namanya pendidikan dulu, IBL. Orang tua datang, saya nggak ada. Saya di barak aja. Karena memang uang untuk IBL nggak ada, saya jaga barak aja. Yang lain mungkin pesiar jalan, saya di barak. Nanti orang tua saya tahu itu ketika saya pulang. Ketika saya pulang, kebetulan saya waktu itu dipercayakan danto tetap di SPN itu. Jadi danto tetap itu membawahi 30 teman-teman sama-sama siswa. Nah, ceritanya itu saya dikasih kepercayaan waktu itu untuk mengumpulkan dana untuk perpisahan, untuk danton tetap saya, gitu kan. Nah, kemudian danton tetap saya ini orangnya nggak mau terima uang. Waktu itu nggak besar juga, hanya 100.000 atau berapa lah, lupa saya waktu itu terkumpul. Uang waktu itu terkumpul 7 juta. Begitu sudah terkumpul, namanya orang sudah pelantikan, udah senang, langsung pulang masing-masing. Tapi saya punya beban mengantarkan ini uang ke danton pengasuh saya. Begitu saya antarkan ke danton pengasuh saya, tidak mau dia terima uang, kembalikan. Saya mau kembalikan, tidak ada anggota, sudah di dalam barak, kan udah pulang semua. Uang bagaimana ini? Akhirnya uang itu saya belikanlah baju kaos. Kalau 1 karung baju kaos. Saya bawa pulanglah itu baju kaos begitu selesai pendidikan, saya pulang. Bapak saya pertama saya, ini kamu jadi apa? Saya jadi polisi, saya bilang gitu. Saya udah tahu kan waktu itu. Saya jadi polisi. Bapak saya tuh nanya, bapak saya masih hidup, bisa ditanyakan. Bapak saya polisi itu kerjanya apa? Dia bilang, iya. Dapat gaji tidak? Karena tadi itu bapak tidak tahu polisi, bapak sendiri sebelum jadi polisi tidak tahu apa juga. Iya. Itu suka duka jadi polisi, Pak. Bagaimana selama jadi polisi, suka dukanya tak pasti ya? Suka dukanya tentu banyak lah, karena polisi ini setiap pelaksanaan tugasnya itu hampir semua kegiatan masyarakat mulai mungkin ya, kalau saya mulai dari lahir sampai dia mati itu pasti berhubungan dengan polisi. Jadi suka dukanya banyak sekali. Kalau saya suka dukanya itu. Iya. Bapak tadi menceritakan 4 tahun tugas di Lampasio, Polsek Lampasio selama 4 tahun. Ada yang spektakuler menurut kami, Pak. Pada waktu itu Lampasio tahun 2017 kalau nggak salah bencana banjir. Iya, benar. Bapak bikin aksi heroik. Kita akan saksikan videonya, Pak ya. Iya. Banjir gimana, kan bisa lewat dong. Bapak sampai menggendong anak nyebrang sungai itu kenapa sih? Jadi ceritanya gini, saya pada saat itu melaksanakan patroli
ke desa Oyong dengan perbatasan desa Maibua. Iya. Ada satu dusun yang harus menyeberang sungai baru bisa keluar dari dusun situ. Gitu. Jadi saya masuk ke desa itu, kemudian saya tanya berapa kakak yang ada di situ, berapa anak sekolahnya di situ. Jadi anak sekolah ini dia harus menyeberang sungai, kemudian harus jalan kaki 5 kilometer ke Maibua sekolahnya. Wilayahnya ini wilayah Oyong. Nah, kemudian dari itu saya berapa kali melaksanakan kegiatan patroli di situ. Jadi setiap mereka melaksanakan sekolah, kalau nggak diantarkan sama orang tuanya, mereka berenang menyeberang sungai. Itu kalau sungai tidak dalam keadaan banjir. Iya. Tapi kalau dalam banjir mereka nggak sekolah. Nah, kemudian kami berinisiatif. Terus terang sebenarnya bukan hanya menggendong anak sekolah itu, kami membentuk sekolah di situ. Boleh ditanyakan, kami dirikan sekolah, kami bangun sekolah. Dari kayu serpihan kita bangun, kita koordinasi sama, bahkan yang meresmikan sekolah itu Kepala Dinas Pendidikan. Waktu itu. Itu kita benar-benar kita yang mendirikan. Kita kasih buku, kita kasih baju sekolah, anak-anak yang di situ. Kemudian gurunya kita ambil, kita bawa ke situ. Nah, itu baru 1 tahun saya mendirikan sekolah itu, saya pindah gitu. Setelah saya pindah, kemudian saya ke sana ternyata tidak berlanjut. Jadi anak-anak kembali diantar ke sekolah yang lama gitu, awalnya itu. Padahal waktu itu kita sudah mintakan anggaran untuk bangunkan sekolah dan sebagainya, ya. Tapi karena nggak ada yang koordinir lagi, akhirnya berhenti. Kemarin saya waktu sudah jadi Kapolsek Bawelan, saya cek ke sana lagi, sekolah yang kita bangun itu udah rusak, nggak ada pembaruan lagi. Padahal Pak, kita udah minta tanahnya dari masyarakat situ, udah dihibahkan tanah Pak, ini saya hibahkan Pak, kalau memang mau dibikin sekolah. Kita sudah matang lah perencanaan. Itu awalnya dari kita. Gara-gara lihat anak sekolah menyeberang ini tadi. Daripada kamu menyeberang, lebih baik saya bikinkan sekolah, gurunya yang saya panggil ke situ, saya kasih buku, saya kasih baju. Iya. Waktu itu kita lengkapin semua. Masih dengan wilayah Lampasio pada waktu itu, Bapak juga sempat evakuasi jenazah. Ceritanya gimana, Pak? Nah, itu ceritanya gini. Itu kan banjir besar waktu itu, ya kan? Banjir besar, semua longsor di mana-mana. Jadi saya itu ke Desa Tinading, ke gunung yang longsor itu. Karena kebetulan waktu itu ada Muspida mau lewat, nggak bisa lewat. Karena longsoran tersebut. Karena pas Lebaran, pas puasa kalau itu ada safari Ramadan, mereka terjebak semua di situ. Jadi mulai jam 8 sampai jam 2 itu saya di situ. Gitu. Ternyata di warga saya di Tinading itu ada warga saya yang tenggelam. Dia tenggelam, ceritanya dia mau menyelamatkan bebeknya, kemudian dia nggak bisa berenang, pegang di perahunya, dia tenggelam. Dia 2 orang dengan temannya. Jadi singkat cerita, saya jam 2 itu anggota datang. Kemudian ada warga yang tenggelam, belum ditemukan. Kapan? Saya sampaikan jam 8 kemudian meninggal. Kenapa baru kasih tahu kemudian? Karena memang pada saat itu nggak ada signal. Iya. Akhirnya sudah saya tinggalkan TKP tanah longsor, saya ke tempat tenggelam tersebut. Jadi waktu saya datang ke situ, masyarakat itu ratusan. Itu sekitar area sawah itu, genangan ratusan hektar mungkin situ. Kok sepanjang dari Tinading ke ujung itu, itu kan tenggelam semua. Itu air semua. Bahkan melewatin jalan. Kalau saya perkirakan sekitar 3,5 meter lah kedalamannya waktu itu. Jadi singkat cerita, saya datang, masyarakat sudah banyak. Banyak sekali masyarakat. Dari ujung ke ujung, perahu naik ban, naik ketingting, nyari semua. Kemudian saya datang, dia meninggal jam 8. Saya datang pagi. Saya datang jam 2 siang. Saya datang, kemudian saya lihat TKP-nya, kemudian saya tanya saksinya. Jadi kebetulan ada temannya ini yang selamat. Jadi saya sampaikan. Di mana kamu terakhir lihat? Ya, di tengah-tengah sana Pak, yang ada kelihatan pohon pisang, ujungnya pohon pisang di sana itu. Oh iya. Terus dia bisa berenang tidak? Tidak. Waktu kamu lihat dia bagaimana? Saya lihat dia kan nggak bisa berenang, dia jatuh langsung hilang. Sampaikan gitu. Jadi ketika saya datang, saya pertama itu tadi datangi saksi, kemudian saya lihat TKP, air di sana keruh sekali, campur tanah, hampir nggak jalan air, jalan sedikit tapi hampir nggak jalan. Hingga saya langsung berenang saya ke sana, berenang pelan-pelan, ya sekitar 100 meteran lah dari tempat saya itu sampai ke ujung tengah-tengah itu. Kemudian dari situ air nggak jalan sama sekali, masyarakat banyak sekali keliling. Saya bilang kalau memang ini orang nggak bisa berenang,
dan dilihat TKP-nya di tempat saya terakhir ini, pasti 2 meter atau 3 meter pasti di sekitar sini, pikiranku gitu. Ya, karena keyakinan itu karena dalamnya 3 meter, kalau kita hanya berenang nggak akan ketemu. Jadi saya langsung satu kali aja. Satu kali saya tenggelam, saya kemudian menyebar, saya dapat kakinya. Saya angkat nggak bisa terangkat. Mungkin lumpur atau apa, nggak bisa terangkat. Saya habis napas, saya naik lagi. Saya teriak sama masyarakat. Saya sudah ketemukan Pak, ayo Pak sini Pak bantu. Gitu. Tapi masyarakat nggak ada yang percaya. Pak Kapolsek jangan main-main, dia bilang gitu. Saya tidak main-main, dia bilang gitu. Ada di sini. Gitu. Tapi nggak ada yang percaya, nggak ada yang mendekat. Akhirnya saya tenggelam lagi. Tapi sudah saya tahu kan TKP-nya orangnya sini. Jadi saya tarik nafas, saya tenggelam, pas kakinya saya angkat. Tarik keluar. Begitu tarik, masyarakat datang semua. Datang semua, jadi masyarakat bertanya, wah Pak Kapolsek ada ilmu ini, kenapa bisa langsung dapat ini? Kita ini udah dari pagi apa semua. Jadi saya sampaikan, sebenarnya nggak ada yang punya ilmu. Saya bilang, cuma ya kita karena itu polisi aja, saya bilang gitu. Saya insting polisi aja, kita lihat TKP-nya, kita tanya saksinya. Kita ini Pak, udah dari pagi di sini nyari nggak ketemu. Ya kalau nyarinya cuma berenang nggak ketemu, karena dalamnya 3 meter. Kemudian mayat baru meninggal, nggak akan terapung. Ya, kalau sudah 3 hari mungkin terapung, kita nggak perlu tenggelam pasti ketemu gitu kan. Akhirnya karena itu ya, karena masyarakat Tinading itu kan waktu di sekitar itu kan banyak orang Bali. Sehingga dia percaya, wah ini kok pasti ada ilmu ini, padahal bukan ilmu ini. Jadi itu benar-benar langsung viral waktu itu. Viral. Wah dibilang Kapolsek ada ilmu, padahal bukan seperti itu. Nah dari Lampasio kemudian Bapak ke Bawelan. Aksi-aksi kemanusiaan itu lagi Bapak lakukan di Bawelan. Ada beberapa. Pernah kelompok kemanusiaan G5000 melakukan open donasi untuk seorang ibu yang terserang penyakit, akhirnya meninggal. Di situ Bapak ikut juga terjun, bahkan memerintahkan personelnya terjun untuk open donasi pada waktu itu. Kemudian pernah melakukan bedah rumah, kemudian melakukan aksi sosial kepada ODJK. Nah, yang sempat viral itu Pak, saat itu COVID kan, kemudian Bapak bikin aksi juga di Pulau Lutungan. Bisa cerita Pak? Jadi saya sebenarnya suka melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, saya suka. Ada kepuasan tersendiri dalam hati saya ketika saya sudah bisa membantu orang terkait dengan kegiatan-kegiatan sosial tersebut. Jadi sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan. Bahkan kita pernah dapat juara satu terkait dengan perlombaan di Indosiar dan SCTV waktu itu. Nah, itu kita melaksanakan kegiatan perpustakaan keliling, yaitu di di Kelurahan Nalu di Pulau Lutungan. Dan kita bawa buku ke sana, kemudian kita percayakan orang di sana untuk mengelola. Waktu itu kan COVID, jadi anak-anak ini nggak bisa ke sekolah. Jadi kita yang bawakan buku ke tempatnya mereka untuk belajar. Seperti itu. Kemudian di kantor kami juga kita berikan pulsa, ya kan? Kita berikan pulsa, jadi anak-anak sekolah itu banyak yang ke Polsek menggunakan, karena waktu daring kan? Daring. Itu. Baru Lebaran juga kami melaksanakan kegiatan bedah sahur. Beberapa kali kita. Itu ada videonya nanti kita laksanakan. Jadi keterkaitan dengan bedah rumah dan sebagainya itu sebenarnya itu tadi saya sampaikan. Saya ketika jalan kemudian ada informasi dari masyarakat, wah ini ada seperti ini, saya langsung berpikir apa yang bisa saya lakukan. Itu yang membuat saya, oh ini gitu. Semuanya semua itu bantuan dari teman-teman, dari masyarakat. Cuma kalau nggak ada yang gerakkan nggak akan jadi ya itu. Jadi kita buat seperti itu. Terus kemudian terkait dengan orang gila itu kan yang meresahkan itu memang menjadi problem memang buat kita. Kita tenaga ada untuk terkait dengan orang gila ini, tapi dana kita nggak punya gitu. Jadi kita udah terkait dengan laporan masyarakat, keresahan terkait orang gila ini, kemudian kita amankan, kita kasih mandi, kita carikan baju, kita kasih makan, kita kasih harum dan sebagainya. Tapi kan orang gila ini nggak cukup dengan seperti itu. Nah, ketika kita sudah gandeng lagi dari Al-Wahda, dari dokter, kemudian dari dokter juga nggak ada solusi yang harus bagaimana. Nah, kita mau bawa ke rumah sakit jiwa, di rumah sakit jiwa harus prosedurnya harus seperti ini dan seperti ini. Sehingga kita nggak ada dana. Tapi tenaga kita siap. Jadi kita amankan, kita ambil dia, kita bawa ke Polsek,
kita kasih mandi, kita cukur rambutnya, kita kasih makan, kita manusiakan lah dia. Sebenarnya kita komunikasi bagus, tapi itu perlu penanganan yang serius. Iya, serius. Kalau hanya satu kali seperti itu nggak akan bisa. Jadi karena kita juga nggak ada dana, nggak ada ini ya. Setelah itu kita nggak tahu mau kemana kan ini anak ini. Jadi setelah itu kita lepas lagi ya kembali lagi seperti itu. Itu terkait dengan orang gila tersebut. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial yang lain ya terkait dengan masalah COVID ya kita gunakan badut gitu. Ya. Sebenarnya itu hanya untuk mencari perhatian aja supaya apa yang kita sampaikan ke masyarakat itu nyampe. Betul. Karena kalau kita hanya bicara aja takutnya aduh apa sih ini. Tapi dengan adanya badut itu ada badut ini. Jadi apa yang kita sampaikan terkait dengan pencegahan COVID itu nyampe. Sebenarnya itu aja terkait dengan masalah badut itu. Ya. Itu sempat saya juga nonton videonya sahur. Ya. Itu ada. Kenapa bisa kepikiran itu, Pak? Jadi gini. Pada waktu subuh itu saya patroli. Itu jam 3. Ternyata jam 3 itu sudah ada aktivitas baik di pasar, buruh-buruh kuli bangunan, kuli pikul, abang beca, kemudian ibu-ibu dari desa yang antar sayur dan sebagainya. Saya langsung berpikiran gini, sahurnya mereka gimana ini? Bilang gitu kan. Gimana kalau kita satu kali ayo kita bikin gerbek sahur waktu itu kan. Dari kita masak, kita itu masak sendiri. Kita masak sendiri, kita bungkus, kita apa semua, kemudian kita bagikan. Dan itu 3 kali dalam 1 bulan itu kita laksanakan 3 kali. Jadi itu awalnya seperti itu. Kita kan patroli ke pasar, ternyata di pasar itu jam 3 itu sudah ada aktivitas. Nah, ini selalu gimana sahurnya mereka ini kayak tukang sapu, ya kan, tukang sapu jalan, abang beca, kuli angkut, ibu yang bawa sayuran dan sebagainya gitu. Terus yang kedua itu kita gerbek sahur, kita sasarannya ke masyarakat-masyarakat yang kata gitu kurang mampu. Ya, kita sudah datangkan dari para babin nih, kayak di, ya mohon maaf di mana di tempat sampah, kemudian di Veteran, kemudian di Hasanuddin, itu kan ada perumahan-perumahan yang mungkin hanya nempel, hanya ini itu yang kita sasaran-sasaran yang kita ini kan. Gitu. Di wilayah hukum Baolan pada waktu itu Bapak, ini kan Baolan ini bisa dibilang sebagai ibu kota kabupaten. Iya. Rawan segala-galanya, Iya, Pak. betul. Misalnya penyakit masyarakat. Yang paling menonjol, Pak? Kalau di Baolan ini paling menonjol itu sebenarnya kasusnya itu ini pencurian. Nah, itu. Makanya selalu saya sampaikan kepada masyarakat untuk menjadi polisi bagi diri sendiri, polisi bagi keluarga, polisi bagi Makassar. Artinya apa? Artinya setiap orang harus bisa menjadi polisi untuk dirinya sendiri, mengamankan dirinya sendiri. Itu. Kalau itu sudah bisa, kemudian menjadi polisi untuk keluarga. Gitu. Artinya apa? Dia harus bisa mengamankan keluarga, baik harta dan bendanya. Anak mungkin keluar malam, harus dicari tahu. Jam 10 kok belum ada yang anak kemana, telepon jangan dibiarkan. Ya kan? Kemudian mungkin sudah malam, sepeda motor masih di luar. Itulah polisi untuk keluarga. Harta benda, kemudian mungkin kompor dicek, jendela, itu polisi untuk keluarga. Kalau itu sudah bisa, pasti aman. Gitu. Kalau itu sudah aman, yang berikutnya itu polisi untuk masyarakat. Artinya apa? Habis dari diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian masyarakat. Jadi lingkungannya masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu ya kita harus aktifkan kembali pos ronda dan sebagainya. Itu yang selalu saya sampaikan karena kasus tempatnya kita itu paling banyak terjadi yaitu kasus pencurian. Gitu. Kenapa terjadi? Ya karena bukan niat dari pelakunya, tapi karena mungkin ada kesempatan. Dia nggak niat mencuri, ya karena tadi itu kita bukan polisi jadi polisi untuk keluarga dari masyarakat. Dia lewat, ada motor ini dengan kuncinya. Akhirnya terjadilah tindak pidana pencurian. Itu yang banyak terjadi seperti itu. Sudah berapa hari di Galang, Pak? Baru sehari? Saya baru masuk baru 1 hari. Baru 1 hari. Kalau mutasinya udah 1 bulan. Nah, kemarin serah terima, kemudian saya wisuda S2 di Palu. Iya. Baru datang saya kemarin. Iya. Baru tadi kan, saya ini. Kan hanya berbatasan dengan Baolan. Itu kultur, model masyarakat pasti tidak jauh-jauh beda, Pak. Sebagai insting polisi, Bapak kira-kira apa untuk Galang? Kalau Galang mungkin saya lebih ke Polsek Lampasio lah, karena di sana desa ya. Kalau di kota ini kan kelurahan. Ya. Kalau di sana desa. Jadi kalau prinsip-prinsip saya itu di sana sama yang akan saya terapkan sama dengan di
Lampasio, yaitu saya sampaikan juga kepada para babin. Sebisa mungkin setiap hari harus ada minimal 1 sampai 5 rumah yang kamu datangi. Ketika kamu sudah masuk ke rumahnya, yang orang tua kau anggap orang tua, yang anak muda kau panggil adik, yang kakak kau panggil kakak. Ketika nanti terjadi konflik, kita sudah pernah ketemu, kita pernah ngopi di rumahnya, pasti akan mudah untuk Suasana ya, kekeluargaan, Pak. jangan ini pasti akan mudah. Itu yang saya terapkan di Lampasio, dan ini insya Allah akan saya terapkan juga di Galang. Ya. Dan Kembali dengan aksi-aksi kemanusiaan yang Bapak lakukan, ini kan polisi punya jargon mengayomi masyarakat. Apa interpretasi dari itu, Pak? Jadi gini, saya tidak pernah berpikir saya bisa merubah Poli menjadi baik. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi saya hanya berpikir saya diri pribadi akan berubah menjadi lebih baik dari hal yang kecil-kecil. Gitu. Kalau masalah Polri udahlah, mungkin urusannya yang petinggi-petinggi lah. Gitu ya. Tapi saya berusaha menjadi polisi yang baik, ya. Kemudian dari diri saya sendiri untuk berbuat baik. Itu yang saya tanamkan pada diri saya seperti itu. Gitu. Sehingga saya mudah bergaul dengan masyarakat, mudah berkomunikasi dengan masyarakat, mudah silaturahmi dengan masyarakat. Ya fungsinya semuanya itu kan, tugas kita itu tadi melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Nah itu. Kita pasti larinya ke situ, ke Kantipmasnya gitu, bukan ke apa-apanya, tidak. Kita melakukan semua itu, tujuan utamanya kita ke Kantipmas supaya daerah kita aman, daerah kita kondusif. Karena saya percaya seperti ini ya, Mbak. Saya percaya kalau daerah kita aman, apapun aktivitas yang kita lakukan pasti sukses, pasti berhasil. Tapi kalau tidak aman, jangankan kita mau bekerja, mungkin beli rokok keluar aja nggak berani, takut. Ya, jadi kehidupan bermasyarakat akan berjalan dengan baik kalau daerah itu aman. Gitu. Jadi kebutuhan pertama itu aman dulu. Kalau sudah aman semuanya pasti berhasil, pasti semua sukses gitu. Tapi kalau nggak aman ya seperti kita lihat kejadian seperti di Poso, kejadian di Ambon dan sebagainya. Ya, yang bertani nggak bisa bertani, yang nelayan nggak bisa bernelayan, ya kan? Yang mau sholat tidak bisa sholat, yang mau kerja nggak bisa kerja, karena situasi tidak aman. Perekonomian pasti hancur. Nah, gitu. Jadi itu harus kesadaran masyarakat semua harus aman dulu kita, Pak. Kalau kita aman, aktivitas semua yang kita lakukan pasti akan berhasil. Gitu. Toli-Toli adalah daerah yang teraman di Sulawesi Tengah. Nah, itu konsep Bapak itu mempertahankan khusus wilayah Galang, Pak. Apa kira-kira? Nah, itu tadi konsep saya itu silaturahmi. Perbanyak silaturahmi. Makanya semua babin itu wajib setiap hari setor minimal 5 rumah yang harus didatangi. Ya, minimal komunikasi, tahu permasalahannya. Dan itu harus dicatat, kalau perlu dibuatkan di laptop itu, semacam di laptop itu, sehingga nanti ketika ada apa-apa kita mudah. Oh ini misalnya Bapak Ambo ini dia punya anak 5 kerja di sini, kemudian yang 1 kerja di sini, punya sapi 3, sampai seperti itu saya perintahkan sama anggota saya. Sehingga nanti ketika terjadi konflik dan sebagainya, kita sudah menguasai medan, sudah menguasai orang. Nah, gitu. Ya, harapan seperti itu. Tapi kalau kita nggak menguasai, kita tiba-tiba tahu, jangan ini, siapa kamu? Pasti seperti itu kan? Nah, itu. Tapi kalau kita udah pernah silaturahmi, udah saling kenal, sudah nih, begitu kita lihat aja, waduh, nggak enak ada Pak Kapolsek. Pasti seperti itu. Dan itu yang ingin saya terapkan. Mudah-mudahan ya wilayah Galang ya, menjadi wilayah yang teraman di kecamatan atau di Kabupaten Toli-Toli. Sudah sempat audiens dengan tokoh masyarakat, dengan pejabat? Saya baru masuk kemarin. Jadi pertama yang saya datangi tentu Muspika. Ya, ada Pak Camat, kemudian Pak Dan Ramil, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana, kemudian tempat-tempat fasilitas umum, itu kemarin sudah saya datangi. Kemudian rencana saya akan datangi masing-masing desa. Kemudian saya juga akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Nah, itu kesempatan saya juga untuk berbicara, menyampaikan pesan-pesan Kantipmas. Nah, itu. Karena saya juga ingat pesan guru ngaji saya, ya, kalau mau ketemu orang baik, datang aja ke masjid. Karena semua orang yang datang ke masjid pasti orang baik. Nah, itu. Jadi itu kesempatan saya untuk menyampaikan pesan-pesan Kantipmas, menjaga keamanan di wilayah Galang. Oh iya Pak Kapolsek, ada yang terlewatkan di Baulan, ada yang monumental Bapak buat di sana, bangun musola. Luar biasa itu Pak. Ya, itu sebenarnya kita pertama sekali bangun musola itu berawal dari ada perintah dari Pak Kapolres yang memerlukan anggota. Ketika saya cek anggota pada keluar semua dengan alasan sholat.
Padahal udah lewat jam sholat ini, waduh. Kalau alat sholat saya juga nggak bisa melarang ya kan. Nah, ini terkait dengan ibadah ini, jangan sampai jadi masalah kan gitu. Jadi saya waduh, kalau seperti ini susah ini kayak gitu. Jadi pada waktu itu saya langsung berinisiatif. Kalau begitu saya bangunkan aja musola supaya nggak ada lagi alasan mau sholat atau apa dan sebagainya gitu. Jadi awal kali kita membangun musola itu, Pak, hanya kita punya itu 2 semen, batu itu Batu 5, dasar. iya, batu dasar itu 5, kemudian pasir 1 gelendeng untuk peresmian aja. Bahkan anggota tuh nggak ada yang percaya dan berhasil kan, bisa Kak kemudian. Itu saya sampaikan, saya bilang pasti bisa. Yang penting kita niat ya, main gitu. Nah, itu awal terjadi musola. Alhamdulillah 3 tahun langsung Iya, bagus. langsung berdiri. Dan sempat musolanya kita itu dipinjam sama masyarakat untuk foto prawedding. Oh iya, betul. Foto prawedding. Jadi dia menikah di situ. Itu awalnya seperti itu, alhamdulillah. Jadi kita kasih nama musola gitu Al-Alqam. Artinya berbahasa lemah dan lembut. Ya. Oke, Pak. Jadi mungkin ada hal yang paling spesial Bapak ingin sampaikan secara khusus untuk warga Bapak di Kecamatan Galang dan umumnya di Kabupaten Toli-Toli. Baik, makasih. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli, khususnya masyarakat Galang. Mari kita sama-sama menjaga keamanan, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Dengan aman kita dapat melaksanakan semua aktivitas dengan selamat, dengan sukses. Tapi kalau tidak aman, ya, itu tadi, jangankan kita mau berkebun, jangankan kita mau ke laut bernelayan, jangankan kita mau ngerja, mungkin kita mau beli rokok keluar rumah aja, kita takut kalau tidak aman. Jadi tugas keamanan ini memang tugas kami. Tapi untuk mencakup 14 desa yang ada di Kecamatan Galang itu tentu kami kewalahan, dibantu oleh masyarakat. Jadi saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo kita sama-sama menjaga keamanan dengan 3 hal kalau saya. Pertama, jadilah polisi untuk diri sendiri, artinya mengamankan diri sendiri. Kemudian jadilah polisi untuk keluarga, artinya keluarga yang kita amankan, baik harta dan bendanya. Kemudian yang ketiga, jadilah polisi untuk masyarakat. Jadi kita mengamankan masyarakat umum, membentuk pos kamling, mungkin ada tamu datang harus lapor kepala desa dan sebagainya. Kalau 3 hal ini kita bisa pahami, insya Allah wilayah Galang menjadi wilayah yang teraman di Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih. Oke guys, itulah bincang-bincang saya dengan Bapak Kapolsek Galang, Bapak Siswanto, yang semoga bermanfaat. Selama ini mungkin ada di kepikiran masyarakat itu polisi, apalagi dengan peristiwa akhir-akhir ini tentang kepolisian yang citranya menurut orang-orang di sana agak melorot. Tapi ini adalah salah satu contoh bahwa banyak polisi yang baik loh di Indonesia. Apalagi pada malam hari ini juga sempat hadir polisi yang baik di Toli-Toli. Terima kasih Pak Siswanto. Selamat bertugas di tempat yang baru. Salam sukses dan salam untuk seluruh personil Bapak yang ada di Galang. Siap. Demikian, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.